Belum pernah melihat wortel yang aneh seperti ini. Sang pemburu hanya beberapa gigitan, berubah menjadi keledai. Sang pemburu benar-benar ketakutan. Namun rasa lapar yang kuat membuatnya tetap makan. Kemudian dia pergi ke kebun wortel di sebelahnya. Baru saja menggigit beberapa kali. Sang pemburu kembali berubah menjadi manusia. Melihat dua jenis wortel yang berbeda, sebuah rencana balas dendam mulai tumbuh di dalam hatinya. Ternyata tidak lama kemudian, saat pemburu pergi berburu di gunung, dia membantu seorang tua. Sebagai ucapan terima kasih, orang tua memberitahunya sebuah rahasia. Di antara pegunungan ada sebuah pohon ajaib. Di pohon itu tinggal 7 gagak. Dan jubah ajaib. Cukup menembak ke arah gagak, maka jubah ajaib akan jatuh. Menurut kata orang tua tersebut, itu adalah jubah yang bisa teleportasi kemana saja. Sang pemburu dengan sikap skeptis melakukan percobaan pertama. Bawa aku ke pohon sihir itu, bagaimana? Setelah perkataan selesai, dia langsung muncul di atas pohon sihir. Setelah kejadian ini, dia juga menguasai cara menggunakan jubah sihir. Kemudian, sesuai dengan kata-kata orang tua, dia menggoyangkan gagak yang jatuh sebanyak 3 kali. Tiba-tiba, dari mulutnya jatuh sebuah mutiara emas. Konon, asalkan ditelan ke dalam perut, setiap pagi, akan muncul sebuah koin emas di bawah bantal. Saat sang pemburu berpikir keberuntungannya akan berubah, saat bersiap-siap untuk melanjutkan berburu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari semak di depan. Dia mengira itu adalah seekor babi hutan dan berlari mendekat. Ternyata dia malah bertabrakan dengan seorang gadis. Pemburu langsung jatuh cinta pada gadis yang baru ditemuinya. Namun, dia tidak menyadari bahwa pertemuan itu sepenuhnya diatur oleh penyihir. Gadis itu mengundang sang pemburu ke rumahnya sebagai tamu. Padahal sebenarnya untuk mencuri 2 barang berharganya. Demi mendapatkan mutiara emas itu, sang ibu dan putrinya membuat minuman rahasia. Sang pemburu langsung bersin setelah meminumnya. Tanpa disadari, mutiara emas juga jatuh keluar. Sang penyihir memanfaatkan ketidaktahuan sang pemburu. Dengan cepat, ia memerintahkan putrinya menelannya. Tidak disangka, barang berharga pertama begitu mudah didapat. Selanjutnya adalah jubah ajaib itu. Ketika sang pemburu tertidur siang di bawah pohon besar, gadis itu tiba-tiba berlari sambil menangis mendekat. Berharap sang pemburu bisa membawanya ke tempat tenang di seberang gunung, dan hidup bersama di sana. Sang pemburu percaya sepenuhnya. Dengan menggunakan jubah ajaib, ia langsung berpindah ke seberang gunung. Tempat ini tertutup oleh padang pasir yang tak berujung, maka disebut sebagai tempat tenang. Gadis itu dengan sengaja mengatakan bahwa dia lelah dan lapar, dan meminta sang pemburu pergi mencari makanan. Dengan penuh perhatian, pemburu melepas jubah sihir, membiarkan gadis duduk di atasnya untuk istirahat. Namun ketika dia berbalik pergi mencari makanan, gadis itu malah menggunakan jubah sihir untuk kembali ke rumah, meninggalkan pemburu di padang pasir. Pemburu sangat sedih, tidak pernah terbayangkan bahwa orang yang dicintainya akan menipunya seperti itu. Benih kebencian pun ditanam. Untuk menghukum ibu dan anak ini, pemburu menyamar sebagai pengawal raja dan datang ke rumah penyihir. Kamu dikirim oleh raja? Ya, saya mencari kubis terbaik di dunia. Sekarang akhirnya saya menemukannya, tapi masih jauh dari kastil. Bisakah saya tinggal semalam? Penyihir mendengar tentang kubis terbaik di dunia. Secara instan mulutnya menjadi lapar. Juga mengajukan permintaan sendiri. Boleh turun. Harganya adalah membagi sedikit kubis untuk kami. Tolong bagikan sedikit kubis ke saya. Sang pemburu berkata. Setelah melihat wajah gadis itu, dia setuju memberikan mereka 1 wortel. Dengan cepat, sang pemburu meletakkan wortel itu di atas meja. Sang ibu dan putrinya mulai makan dengan lahap. Melihat kesempatan telah matang, sang pemburu mulai melepas topeng dan mengungkapkan identitasnya. Saat sang penyihir bersiap-siap untuk melemparkan sihir kepadanya, efek wortel juga mulai terlihat. Sang ibu dan putrinya berubah menjadi 2 keledai. Inilah balasan bagi penipuanku, hahaha. Untuk menghukum mereka, sang pemburu menitipkan mereka di rumah petani. Saat berangkat, dia dengan sengaja memberikan instruksi. Keledai tua hanya boleh diberi makan sekali sehari, dan memukulnya 3 kali dengan cambuk. Sedangkan keledai kecil di sampingnya hanya perlu diberi makan seperti biasa setiap hari. Tanpa terasa, sudah hari keempat. Sang pemburu merasa hukumannya sudah cukup, lalu pergi ke rumah petani untuk melihat keadaan. Namun, dia kaget melihat petani sedang memukul keledai kecil. Sang pemburu marah dan berlari ke depan. Apakah kamu salah paham? Hanya memberi makan keledai kecil ini 3 kali. Jangan memukulnya dengan cambuk. Kamu tahu kan? Petani juga punya penjelasannya sendiri. Tapi keledai tua itu sama sekali tidak berguna. Hanya 2 hari kemudian dia mati. Akhirnya harus membiarkan keledai kecil melakukannya. Setelah itu, sang pemburu memberikan jenis kubis lain kepada keledai kecil. Gadis itu segera kembali ke wujud aslinya. Sang pemburu memang mencintai gadis itu. Bertanya apakah dia mau menjadi istrinya. Gadis itu sangat terharu. Keduanya juga memaafkan kesalahan masa lalu.